Saudaraku, ketika engkau menyadari betapa besar dosa kesalahan yang seharusnya engkau masuk ke dalam api penghukuman, engkau masuk ke api neraka, tetapi karena kasih yang begitu besar dari Elohim, Dia selamatkan hidupmu, Dia hapus segala dosamu, dan engkau menjadi hidup. Saudaraku, Elohim sangat mengasihimu. Percayalah bahwa engkau sudah dibenarkan. Jangan berpura-pura bahwa engkau bukan orang benar, dan kau masih berusaha untuk hidup benar, untuk memperoleh perkenanan daripada Elohim. Saudaraku, pernah kita merenungkan lebih dalam, apa sih tujuan Elohim bagi manusia? Tujuannya hanya satu, menyelamatkan umat pilihannya yang tadinya mereka sudah mati di dalam dosa, dihidupkan dan diselamatkan dengan memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban penebusan umatnya. Dan semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah satu bukti bagaimana Elohim sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan begini, "Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Dalam bahasa Yunani, yang telah bekerja, artinya who labor dalam bahasa Yunani dikatakan kopiau, artinya yang lelah karena bekerja keras dan berbeban berat. Jadi dalam terjemahan Indonesia bisa dikatakan, "Datanglah kepadaku, kamu yang lelah karena bekerja keras dan berbeban berat. Aku akan memberikanmu istirahat. Aku akan memberikanmu perhentian." Jadi tujuan Elohim dalam kehidupan kita adalah memberikan perhentian, istirahat dari segala jerih payah kita mencari perkenanan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, dengan Dia mati di atas kayu salib. Karena Yesus tahu kita tidak akan dapat melakukannya. Kita tidak akan dapat melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kecuali Dia yang memberikan kebebasan dan perhentian di dalam Dia. Seperti yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa segala apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama itu adalah menunjuk kepada Kristus. Kemarin saya merenungkan kembali cerita tentang bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan Yesus dalam firman-Nya berkata di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, dikatakan begini, perhatikan, "Maka apabila Tuhan Elohimmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah," perhatikan, Elohim menjanjikan negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali untuk kau minum, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan Tuhan Elohim katakan, apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, berhati-hatilah supaya jangan kau merupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudaraku, Mesir adalah gambar perbudakan dosa. Perhatikan, ada 9 kutub
yang terjadi di Mesir, dan itu tidak bisa membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan. Tapi hanya satu, yaitu darah. Saudaraku, engkau tidak akan bisa keluar dari perbudakan dosa. Engkau akan hidup selalu di dalam dosa, tapi hanya satu. Oleh darah Kristus, engkau dibebaskan. Dan tujuan Tuhan, ketika engkau dibebaskan, sesuai janji tadi firman Tuhan, engkau akan masuk ke suatu kota yang besar, yang baik, yang tidak kau dirikan. Engkau akan masuk ke dalam rumah penuh berisi berbagai barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kau tanami. Supaya apa maksudnya? Supaya engkau masuk ke satu kota yang penuh dengan perhentian. Ketika engkau keluar dari perbudakan dosa, Tuhan ingin kau keluar dan masuk ke tempat perhentian yang sudah Kristus sediakan. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mau kita berjuang untuk mendapatkan perkenan Bapa. Berhenti berjuang lagi untuk dibenarkan dan diperdamaikan dengan Bapa. Sebab itu Dia relakan dirinya sebagai korban penebusan atas segala dosa dan kesalahan kita, agar dengan demikian kita bisa memperoleh anugerah kebenaran dan mendapatkan perhentian atau rest. Dia sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya berhentilah berjuang berdasarkan perbuatan-perbuatanmu maupun kekudusanmu. Beristirahatlah dan nikmati perhentianmu di dalam kasih-Nya. Jadi, kita yang dibenarkan oleh iman telah berdamai dengan Elohim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau yang sudah dibenarkan oleh iman dibuat damai dengan Elohim. Siapa itu Elohim? Penguasa alam semesta. Wow. Elohim, Tuhan yang begitu berkuasa, yang menguasai seluruh alam semesta, dibuat berdamai dengan kita. Siapa kita ini? Bukankah kita menjadi begitu berharga di mata Elohim? Haleluya. Yesaya berkata, berbaliklah, pandanglah kepadaku, maka kamu akan diselamatkan, hai seluruh ujung bumi, karena akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Dikatakan dalam bahasa Inggris, look to me and be safe. Pandanglah kepadaku dan menjadi selamatlah. Amin. Dan kemudian dikatakan, ayat yang ke-23, aku telah bersumpah demi diriku sendiri. Perhatikan, Elohim bersumpah demi dirinya sendiri. I have sworn of by myself. Firman yang telah keluar dari mulutku dalam kebenaran tidak akan kembali kepadaku sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku dan berkata, sesungguhnya hanya di dalam Elohim, di dalam Yahweh, aku memiliki kebenaran dan kekuatan. Yesaya telah melihat saudara dan saya yang akan berkata, surely in the Lord I have righteousness and strength. Di dalam Dia aku memiliki kebenaran dan kekuatan. Engkau adalah kebenaran di dalam Kristus. Haleluya. Amin, saudaraku. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Hanya di dalam Kristus ada kebenaran dan kekuatan. Dan di ayat yang ke-25 dikatakan, perhatikan, in the Lord shall all the seed of Israel be justified and shall glory. Artinya apa, saudaraku?
Dan seluruh keturunan Israel, keturunan Yakub akan dibenarkan. Siapa mereka? Anak-anak saudara dan anak-anak saya. Itu akan dibenarkan. Amin. Elohim telah lebih dulu menyatakan bahwa kita adalah orang benar. Itu yang pertama. Kita sudah dibenarkan Elohim di dalam Kristus. Itu yang dikatakan oleh Elohim. Amin. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita yang sudah dibenarkan, maka kita juga harus mendeklarasikan atau menyatakan kebenaran itu terus-menerus. Katakan setiap saat, aku adalah kebenaran Elohim di dalam Kristus. Mungkin iblis masih berusaha membuat engkau bimbang dengan statusmu dan mulai mendakwamu. Engkau munafik, engkau masih berbuat dosa, engkau kurang kudus. Maka katakan, hai iblis, dengar baik. Semua dosaku sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh Kristus. Bahkan mungkin di saat engkau menderita sakit penyakit dan iblis berkata, lihat, ada dosa yang belum kau selesaikan sehingga kau sakit. Tetap katakan, semua sudah dipakukan pada Kristus di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Kristus, aku sudah sembuh. Tapi lagi iblis mungkin berkata, lihat, kamu masih sakit. Katakan, hai iblis, aku hidup bukan dengan melihat, tetapi dengan percaya. Oleh bilur-bilur Kristus, aku sudah sembuh. Katakan, aku adalah kebenaran Elohim di dalam Kristus. Katakan itu terus, setiap saat. Bahkan ketika engkau gagal, ketika engkau jatuh, tetap katakan, aku adalah kebenaran oleh Elohim di dalam Kristus. Deklarasikan itu setiap saat, maka engkau melihat sesuatu akan terjadi pada dirimu. Haleluya. Saudaraku, berhenti berjuang dengan kekuatanmu. Nikmati perhentianmu dengan percaya bahwa engkau sudah dibenarkan dan sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, aku adalah kebenaran Elohim di dalam Kristus. Aku sudah dibenarkan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh korban Kristus. Nikmati, engkau sudah dibenarkan oleh korban Kristus. Istirahatlah, berhentilah berjuang dengan kekuatanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.